Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang atau menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah jahiliyah yang ke-109, ya, yakni at-takdzib bi ba'dhi ma akhbarat bihi Rasul 'anil yaumil akhir, mendustakan sebagian kabar para rasul tentang hari akhir. Ya. Jadi di antara orang jahiliyah ada yang mendustakan hari kiamat secara total, nggak ada itu hari kiamat sama sekali. Dan di antara mereka ada juga yang menentang sebagian perkara yang ada di hari kiamat. Jadi tidak semuanya ditolak. Ada yang menolak semuanya, nggak ada itu hari kiamat, ditolak secara total. Dan ada yang tidak menolak secara total, artinya menerima ada hari kiamat tapi tidak ada hisab. Hisab itu perhitungan amalan, dan tidak ada mizan, penimbangan amalan. Ini orang jahiliyah, dan ternyata ini ditiru oleh sebagian umat Islam. Seperti contohnya orang Mu'tazilah menolak adanya mizan, penimbangan amalan. Alasannya apa? Ini orang Mu'tazilah itu mendewakan akal, menuhankan akal. Kalau mereka tidak masuk akal, untuk apa Allah menimbang amalan? Yang butuh timbangan itu cuma tukang sayur katanya. Allah tidak butuh timbangan. Allah Maha tahu si fulan amalnya lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Allah Maha tahu. Untuk apa pakai timbangan? Nah, ini syubhatnya orang Mu'tazilah. Namun bisa kita bantah. Allah ketika mengadakan mizan, penimbangan amalan, timbang apa? Ini amal buruk, amal baik ditimbang. Bukan berarti Allah tidak tahu amal hambanya mana yang lebih banyak, apakah amal baik atau amal buruk. Bukan berarti tidak tahu, Allah tahu. Cuman ada yang timbangan untuk apa? Menampakkan keadilan Allah. Allah bisa saja ngasih tahu, fulan kamu masuk neraka karena amal burukmu lebih banyak daripada amal baik. Fulan kamu masuk surga karena amal baikmu lebih banyak daripada amal buruk. Bisa saja kan? Tapi Allah tidak begitu. Allah sediakan timbangan supaya hamba menyaksikan dengan mata sendiri, oh iya, ternyata amal baik saya lebih banyak daripada amal buruk saya. Alhamdulillah saya masuk surga. Atau ketika menyaksikan amal buruknya, maksiatnya lebih banyak daripada amal soleh. Alhamdulillah saya sengsara, saya celaka. Dia menyaksikan, adil Allah. Tapi kalau tanpa timbangan, ya seorang hamba bisa meragukan, ya tidak? Ya jangankan gini Bapak, yang saat kita bahas dari sejak kita balik sampai meninggal dunia, hari ini saja, di hari ini sejak bangun tidur sampai sekarang Bapak, bisa kita hitung mana berapa amal baik kita, berapa amal buruk kita? Bisa kita hitung? Gak bisa kan? Padahal baru satu hari, belum nyampe satu hari, dari anggap subuh jam 5 sampai jam 7 nih. Berarti sekitar berapa? 14 jam. 14 jam ini saja kita nggak tahu amal buruk kita berapa, amal baik kita berapa, nggak tahu. Apalagi kalau sampai seumur hidup dari sejak balik sampai meninggal. Maka kalau dengan ada timbangan kita jadi tahu, oh iya, ternyata amal baik saya segini lebih banyak daripada amal buruk saya. Nah, ini tujuannya ya, Allah mengadakan timbangan bukan karena Allah tidak tahu amal hamba atau Allah menyerupai tukang sayur, ya, tentu saja tidak demikian. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan, menampakkan keadilan di hadapan hamba-hambanya.
Maaf, suaranya jelas. Pecah. Kayaknya suara pecahnya. Kepasan saya aja. Agak besar. Hah? Agak besar. Berarti jauhkan fokusnya. Besar ya. Khawatirnya. Kecilkan aja. Khawatirnya. Hah? Nggak apa-apa. Oh gitu. Udah cukup ya. Ayo udah cukup. Khawatirnya pecah. Iya, ini udah jauh kan? Ayo, alhamdulillah. Ya, jadi begitu ya. Jadi orang-orang jahiliyah ada yang menolak kiamat secara total dan ada yang menerima sebagian perkara kiamat dan menolak sebagian yang lain. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang berikutnya, yaitu masalah jahiliyah yang ke-110. Apa itu? Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia. Membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Mereka membunuh orang yang memerintahkan keadilan di tengah manusia. Artinya mereka membunuh orang-orang yang mengajak pada kebenaran, keadilan, kebaikan. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Ya, kira-kira siapa yang sering melakukan ini? Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Kita baca syarahnya, penjelasannya. Syarah juga Bapak ini udah jadi bahasa Indonesia. Syarah. Kalau lihat di KBBI syarah. Makanya banyak sekali kosakata Arab yang diambil oleh bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat KBBI banyak sebenarnya kata-kata Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Di antaranya syarah. Syarah jadi syarah. Cuma mungkin kata ini udah mulai asing di tengah kita, ya nggak? Saya aja baru tahu pas lihat KBBI ada syarah. Makanya Bapak, kita hendaknya mempopulerkan kayak gini. Lebih baik kalau misalkan ada dua kata Bapak ya dalam bahasa Indonesia yang maknanya sama, dua kata ini maknanya sama, tapi yang satu diambil dari bahasa Arab, maka hendaknya kita menggunakan kata yang dari bahasa Arab. Tujuannya apa? Biar tidak hilang, terus biar mendekatkan kita pada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuannya. Jadi lebih bagus seperti itu. Ya, misalkan apa? Kejadian Ahad dan Minggu. Ini dulu orang tua kita dulu nyebutnya Ahad, bukan Minggu. Minggu itu yang diambil dari ya agama sebelah. Kalau kita dari dulu Ahad. Cuman entah sekarang kenapa kok hari tertulis Minggu. Dulu saya masih kecil masih ingat aja ada kalender nulis Sabtu Ahad, bukan Minggu. Cuma sekarang entah kenapa kok jadi lebih populernya Minggu dibandingkan Ahad. Padahal yang sesuai artinya lebih dekat dengan bahasa Arab Ahad. Ahad, Itsnin, Tsulats, ini bahasa Arab semua nih. Ahad, Senin, Selasa ini bahasa Arab. Rabu, Arbi'a, Kamis, Khamis, Jumat, Sabtu, ini bahasa Arab semua. Artinya bahasa Arab itu banyak sekali di kosakata bahasa Indonesia. Ya, makanya supaya kata tersebut tidak punah Bapak ya, populerkan. Jadi kalau bisa kita, kalau ada dalam suatu masalah dua kata maknanya sama dalam bahasa Indonesia, tapi yang satu diambil dari bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Gunakan kata yang diambil dari bahasa Arab supaya kata ini tidak punah. Karena kata bisa punah nggak? Bahasa bisa punah tidak? Bisa. Contohnya Mesir ya. Mesir ini bahasanya bukan bahasa Arab. Tetapi ketika Amr bin Al-As memimpin pasukan menguasai Mesir, merebut dari Romawi, ketika itu Amr bin Al-As memberikan kebijakan. Pertama, beliau membangun banyak masjid, membangun banyak sekolah, dan di sekolah bahasanya bukan bahasa Mesir, bahasa Arab. Ya otomatis orang Mesir akhirnya apa? Belajar bahasa Arab. Itu pertama. Kedua, Amr bin Al-As memberikan pengumuman, siapa yang mau jadi PNS harus bisa bahasa Arab. Ini pengumumannya nih. Sehingga akhirnya apa? Orang Mesir, wah, kami pengen jadi PNS nih, tapi harus bisa bahasa Arab. Akhirnya mereka belajar bahasa Arab. Sehingga akhirnya apa? Bahasa Arab tersebar dari seluruh di semua penjuru Mesir. Sehingga akhirnya orang Mesir yang tadi ngomong bahasa Mesir jadi bahasa Arab. Bahkan bahasa aslinya hilang.
Makanya orang Mesir sekarang ditanya, bahasa asli kamu gimana? Nggak tahu mereka. Mereka udah ngomong bahasa Arab semua. Nah ini, jadi kita pun gitu ya. Kalau kita ya apa bahasa Indonesia. Cuman gini, supaya bahasa Arab bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab tidak hilang, kita gunakan itu. Ya contohnya saya berikan contoh ini aja. Kalau misalkan kita ingin berkata ada peristiwa yang menakutkan. Bisa juga kita ungkapkan ada peristiwa dahsyat atau peristiwa besar. Gini aja, kita ingin berkata ada peristiwa besar di Padang. Maknanya jelaskan. Ini kan bisa diganti ada peristiwa dahsyat di Padang, ya tidak? Duanya memiliki makna yang sama kan? Maka hendaknya kita populerkan peristiwa dahsyat di Padang. Karena dahsyat diambil dari bahasa Arab, dahsyat, suatu yang besar. Nah, jadi kalau bisa gitu Bapak ya, kalau kita menemukan dalam kosakata bahasa Indonesia ada kata Arab, populerkan supaya jangan hilang. Sama seperti ahad tadi. Dulu ahad itu populer. Waktu saya masih kecil ada ahad, kalender maksudnya Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi sekarang udah ganti jadi Minggu. Maka kita populerkan ini hari Ahad, sekarang malam Ahad. Ya, kalau Senin udah jelas lah. Tapi Ahad ini udah mulai langka Bapak ya. Dan masih banyak lagi kata-kata yang diambil dari bahasa Arab hendaknya kita populerkan. Karena kalau tidak hilang. Sebab ada kata-kata yang sudah dianggap hilang. Di KBBI udah mulai dihapus karena udah nggak populer. Maka kita populerkan. Ya minimal di antara yang sudah taklim itu kita populerkan kata-kata Indonesia yang diambil dari bahasa Arab ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi Syekh di sini memberikan penjelasan syarah itu. Kata Syekh, min jumlati a'malil yahudil qabihah qatlul anbiya wa qatlul du'ati ila Allah. Di antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang Yahudi yang buruk, perbuatan orang-orang Yahudi yang buruk, yaitu membunuh para nabi dan membunuh para dai yang ngajak pada Allah. Nah ini orang Yahudi ini kebiasaan mereka, membunuh para nabi dan membunuh para dai yang mengajak pada Allah. Dai juga dari bahasa Arab. Banyak ya. Jadi ini kebiasaan orang Yahudi, membunuh para nabi, membunuh para dai yang mengajak kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia, berilah mereka kabar gembira berupa siksa yang pedih. Nah ini Allah memberikan perintah pada kita, berilah mereka kabar gembira berupa siksa yang pedih. Bagi siapa? Pertama, orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Kedua, membunuh para nabi. Ketiga, membunuh orang yang memerintahkan keadilan, kebenaran di tengah manusia. Nah, orang seperti ini, berilah mereka kabar gembira berupa siksa yang pedih. Nah, ini menunjukkan ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka adalah orang yang hobi membunuh para nabi ya. Jadi sekali lagi, kalau para nabi saja mereka habisi, apalagi kaum muslimin sekarang ya. Kalau para nabinya saja dihabisi, apalagi pengikut para nabi. Mereka tidak segan-segan untuk menghabisi pengikut para nabi ya, seperti kita kaum muslimin. Sebagai contohnya tadi Palestina sana ya. Bagaimana mereka tidak peduli mau Palestina ada atau tidak, habis. Jadi kita jangan heran kalau mereka misalkan melakukan istilahnya kayak genosida dan semacamnya, karena itu watak mereka sejak dahulu kala. Sejak para nabi ada di tengah-tengah mereka saja hobi menumpahkan darah para nabi, apalagi kita yang jauh dari para nabi. Nah ini Bapak ya, lalu kata Syekh di sini, wa kadzalika man qama fi wajhil haqq wa sadda an sabilillah wa sadda an sabilillah
wa qatala du'ata ila Allah wal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar fa innal ayatal karimah tatanawalu. Begitu pula orang yang berdiri di hadapan kebenaran. Berdiri di hadapan kebenaran maksudnya apa? Ayo. Bukan di sini. Demikian pula orang yang berdiri di hadapan kebenaran dan menghalangi dari jalan Allah. Maksud berdiri di hadapan kebenaran itu artinya menentang kebenaran. Ya berarti gini, ini kebenaran saya berdiri di depannya. Berarti apa namanya? Menghalangi lah, menentang, Karena setelahnya dan menghalangi dari jalan Allah, artinya menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi kata Syekh, demikian pula orang yang menentang kebenaran dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan membunuh dai-dai yang mengajak pada Allah dan juga membunuh orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka ayat yang mulia ini mencakup mereka juga. Jadi yang tadi, ayat tadi kan berbicara tentang orang siapa? Yahudi kan? Mereka membunuh, ingkar kepada Allah, ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang yang memerintahkan keadilan. Ya tidak? Lalu Allah katakan, berilah mereka kabar gembira berupa apa? Siksa yang pedih. Nah, kata Syekh, begitu pula ayat itu berlaku kepada orang yang menentang kebenaran di zaman sekarang, menghalangi manusia dari jalan Allah, dan juga membunuh para dai, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka ayat ini juga berlaku bagi mereka. Pertanyaannya, ada tidak zaman sekarang? Ada, ya, walaupun mungkin tidak seperti beberapa tahun yang lalu mungkin, atau beberapa dekade yang lalu. Sekarang masih ada di beberapa negara dai-dai nggak bisa menampakkan kebenaran sampai sebagian mereka dipenjara, disiksa dan dipenjara. Bahkan Bapak, saya dengar dari ini, dulu Libya kita tahu kan, dulu waktu sebelum kejatuhan Muammar Gaddafi dan sebelum jauh revolusi itu, orang-orang Libya nggak bisa melihara jenggot, nggak bisa melihara jenggot. Kalau kata melihara jenggot, di penjara dianggap ekstrim, orang-orang ekstremis dan semacamnya, nggak bisa. Jadi kalau udah ada orang melihara jenggot itu udah dicurigai. Makanya ada teman saya kebetulan ikut istilahnya apa ya namanya, bukan tamar, apa istilahnya, perlombaan Al-Quran tuh MTQ lah, istilahnya MTQ tapi luar negeri, internasional. Jadi teman saya ini cerita ketika itu masalah perlombaannya di Maroko masalah. Jadi teman saya cerita ketika di Maroko itu dia ikut lomba, ketemu dengan ikhwan-ikhwan dari Libya. Diperhatikan, kok ada jenggot semua, dihabisi, masih dihilangkan. Ditanya, kenapa Bapak? Dilarang oleh pemimpin kami. Itu padahal dalam kondisi dia udah mau jatuh waktu itu, pas menjelang revolusi itu, sebelum jatuh Muammar Gaddafi. Tadi itu masih kuat ya. Jadi ikhwan-ikhwan dari Libya, teman-teman dari Libya ini dihilangkan, karena kalau dipelihara bisa masuk penjara, disiksa, bahkan bisa jadi kalau udah ketahuan ikut kelompok yang dianggap mereka terlarang, dibunuh bisa jadi. Jadi itu Bapak ya. Jadi di sebagian tempat kadang orang untuk mengajak pada kebaikan itu terlarang, bahkan harus disiksa, harus dipenjara. Dan alhamdulillah di Indonesia nggak seperti itu kan. Maka hendaknya nikmat ini kita syukuri ya. Kita masih bisa taklim begini Bapak ya. Kalau di tempat lain belum tentu bisa begini. Ya tidak? Ya kan, di beberapa tempat nggak bisa kita kayak gini. Bahkan di beberapa tempat untuk menggunakan masjid harus izin kepada negara. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kalau di Indonesia nggak perlu kan? Alhamdulillah kan, ini nikmat juga yang perlu kita syukuri. Tapi kalau di beberapa negara nggak bisa. Akhirnya sebagian teman itu kadang taklimnya di rumah, nggak bisa di masjid. Karena kalau masjid, nah itu jadi nggak diizinkan. Kalau nekat ngadakan bisa ditangkap. Nah itu Bapak ya. Jadi ini salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Kita bisa belajar, mengajar dalam keadaan aman, tanpa ada gangguan, tanpa ada intimidasi dan semacamnya. Nah kita kembali lagi. Jadi kalau ada orang yang
menentang kebenaran, menghalangi manusia dari jalan Allah, membunuh para dai yang mengajak pada Allah, maka ayat tadi berlaku untuknya. Artinya orang tadi terancam apa? Siksa yang pedih. Kenapa demikian? Kenapa ayat ini berlaku juga pada orang seperti ini? Li'annahu salaka maslaka ahlil jahiliyah fayakunu hukmuhu hukmahum. Nah ini. Kenapa dia juga termasuk kena dengan ayat tadi? Karena dia sudah mengikuti atau meniti jalannya orang-orang jahiliyah. Sudah meniru orang Yahudi. Makanya hukum dia juga, hukum mereka berlaku juga pada dia. Status dia sama seperti status mereka. Siapa mereka di sini? Orang jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi. Ya ini ya. Maka jangan sampai kita menentang kebenaran atau menghalangi manusia dari kebenaran karena ancamannya fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar gembira berupa siksa yang pedih. Nah, ini masalah jahiliyah yang ke-110. Berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-101. Kata Syekh sini, al-imanu bil jibti wat taghut. Beriman kepada jibt dan taghut. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-101. Orang-orang jahiliyah beriman kepada jibt dan taghut. Apa itu jibt dan taghut? Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh syarahnya, qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang diberi bagian Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Alkitab ini maksudnya apa? Taurat. Ya, berarti siapa yang dapat bagian dari Taurat? Kaum apa? Yahudi, Bani Israel kan? Apakah engkau tidak menyaksikan orang Yahudi itu, Bani Israel itu, yang sudah dapat bagian dari Taurat? Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Mereka mempercayai jibt dan taghut. Apa itu jibt dan taghut? Kata Syekh, wal jibt qil huwa sihr. Jibt ada yang menyatakan maksudnya sihir. Wakil asyaiton, dan ada yang menyatakan setan. Artinya apa? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang Yahudi itu? Mereka percaya kepada sihir atau kepada setan. Nah, ini. Padahal mereka dapat apa? Kitab Taurat, tapi masih percaya kepada sihir dan setan. Maksudnya apa? Beriman, mempercayai sihir dan setan. Nah, ini orang Yahudi. Kalau orang yang ngaku Islam ada tidak? Ada juga. Kalau ini syirik saja terjadi pada orang Yahudi, padahal mereka punya kitab suci, maka begitu pula sihir dan syirik mungkin terjadi pada umat Islam, walaupun umat Islam punya Al-Quran. Sama aja Bapak ya. Yang terjadi pada umat dulu sangat mungkin terjadi juga pada umat ini. Ya. Jadi kita kembali lagi, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, mereka beriman kepada jibt. Jibt tadi artinya sihir atau setan, dan beriman kepada taghut. Taghut man tajawaza hududallah, yaitu orang yang melampaui batas-batas Allah atau melangkahi batasan yang sudah Allah berikan. Orang yang melampaui batas namanya taghut. Nah, ini maksudnya. Jadi ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang Yahudi ya. Apa sebab turunnya ayat ini? Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan sini. Wa sababu nuzulil ayah annal yahuda alladziina kanu bil Madinah lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa aqada ma'ahumul mu'ahadah ala alla yuqatilu al-muslimin wa an yudafi'u 'anil Madinah man qasadaha wa a'tu al-'abda 'ala dhalik falamma dhaqu bin nabiyyi wa bi ashabi dhar'an wa ra'aw anna al-islam yantasiru wa yanmu dhahaba sadatu ila Quraisy bi Makkah yastanjiduna bihim 'ala rasul wa yuriduna minhum an yadhhabu ma'ahum li qitalin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sini lo sebab turunnya ayat ini. Jadi ini ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi kata Syekh, orang-orang Yahudi
Ini sebab apa turunnya ayat ini benar Bapak ya, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, di antara kitab Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Sebab turunnya ayat tadi, orang-orang Madinah yang dulu tinggal, orang-orang Yahudi yang dulu tinggal di Madinah. Jadi dulu sebelum Nabi hijrah sudah ada orang Yahudi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka. Yang isinya apa? Mereka tidak akan memerangi kaum muslimin. Jadi Bapak, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, dan sebelumnya para sahabat sudah banyak yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka sudah berkumpul di Madinah, di situ sudah ada 3 golongan, Yahudi, musyrik, dan Muslim. Ya, Nabi melihatnya orang Yahudi banyak di sini. Bukan sikap hikmah Nabi langsung istilahnya ngambil sikap konfrontasi dengan mereka. Maka Nabi pun mengajak mereka untuk duduk bersama, berunding. Di antara isi perundingannya, kalian jangan memerangi kami pun tidak akan memerangi kalian. Lalu di antara isi perjanjian damainya juga, isi perjanjiannya juga, yaitu hendaknya mereka orang Yahudi membela kota Madinah dari serangan pihak lain. Jadi misalkan ada serangan dari suku Ghatafan atau dari suku lain itu ke Madinah, maka yang melindungi Madinah, menjaga kota Madinah bukan cuma kaum muslimin, tapi juga orang-orang Yahudi, karena mereka sama-sama tinggal di Madinah. Nah ini. Nah, akhirnya orang Yahudi pun ya siap, sama-sama menyetujui itu. Jelas apa ya? Itu hitam di atas putih. Artinya bukan sembarang, ini perjanjian mengikat karena satu wilayah mereka semua. Nah, setelah ditandatangani atau disepakati perjanjian tersebut, Islam pun terus bertambah dan bertambah pengikutnya. Karena apa? Pertama yang hijrah dari Mekah banyak, plus yang di Madinah sendiri banyak yang masuk Islam. Nah, kata saya sini, tatkala Islam bertambah dan bertambah, terutama menang melawan musyrikin Quraisy, orang-orang Yahudi merasa sempit dada mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kaum muslimin. Menyaksikan kaum muslimin kok makin kuat saja Islam ini. Sempit dada mereka. Mereka sudah merasa tidak senang. Nah, akhirnya apa? Puncaknya mereka, pemimpin mereka pergi ke Quraisy di kota Mekah. Mereka ke Mekah bertemu dengan musyrikin Quraisy, meminta tolong mereka untuk memerangi Rasul, memerangi kaum muslimin yang di Madinah. Lihat tuh. Tandanya apa mereka? Melanggar janji. Padahal janjinya apa? Kita sama-sama melindungi kota Madinah, jangan saling menyerang. Ternyata mereka datang ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, lumayan jauh. Terus melobi para pemimpin Quraisy supaya menyerang Rasul, kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, akhirnya dan mereka menginginkan supaya orang-orang Quraisy itu bersama beberapa pemimpin Yahudi itu langsung bergerak bersama memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Namun Allah di sini, kata Syekh sini, fa'alhamallahu Quraisyan an yas'aluha ula. Allah pun memberikan ilham kepada beberapa orang Quraisy untuk bertanya kepada mereka. Ya, apa pertanyaannya? Mereka berkata, orang Quraisy ini bertanya kepada orang Yahudi, antum ahlul kitab, fa'ayyuna 'alal haq, Muhammadun am nahnu? Kalian adalah ahli kitab, orang yang punya kitab suci kan? Sedangkan Quraisy tidak punya kitab suci karena mereka para penyembah berhala. Artinya orang Quraisy mengakui orang Yahudi ini punya ilmu, mereka lebih mulia daripada mereka. Maka mereka pun berkata kepada orang Yahudi, kalian adalah ahli kitab, orang yang punya kitab. Maka siapa yang di atas kebenaran? Apakah Muhammad atau kami? Jelas apa ya? Jadi orang Quraisy ini, musyrik Quraisy bertanya kepada orang Yahudi ini, beberapa orang Yahudi yang datang kepada mereka, kalian adalah ahli kitab, orang yang punya kitab. Maka siapa yang di atas kebenaran? Apakah kami atau Muhammad? Yang benar siapa? Muhammad atau kami? Jelas ya? Nah, maka
mereka pun bertanya, "Madza antum alaih?" Memang apa, seperti apa ajaran kalian itu? Akhirnya mereka menjawab, "Nahnu nukrimud dhaif." Kami ini memuliakan tamu. Wa nasilul arham, menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Wa nasqil hajij, kami juga memberi minum para jamaah haji. Siapa ini? Musyrikin Quraisy, mereka memberi minum jamaah haji ya. Dan kami melakukan ini disebutkan kebaikan mereka ya. Dan orang Yahudi tahu musyrikin Quraisy nyembah apa? Berhala. Tapi yang disebutkan oleh musyrikin Quraisy yang baik-baik ya, kan? Nah, lalu kata mereka, "Wa amma Muhammad fa innahu sabba alihatana." Adapun Muhammad, dia sudah mencela sembahan-sembahan kami. Wa abadinana, dan merendahkan agama kami. Wa khalafa dini ajdadi, dan dia sudah menentang agama leluhurnya. Wa qata'a arhamana, dan dia sudah memutus hubungan kekerabatan di antara kami. Disebutkan semua keburukan Nabi Muhammad, memecah belah masyarakat begini. Apa pendapat kalian tentang ini? Siapa yang benar, kami atau Muhammad? Jelas ya? Nah, maka reaksi orang Yahudi berkata, "Antum 'alal haq wa Muhammadun 'ala batil." Kalianlah yang benar, Muhammadlah yang salah. Kalianlah yang di atas kebenaran, Muhammadlah yang di atas kebatilan. Jadi mereka lebih memuji para penyembah berhala daripada orang yang mengesahkan Allah. Jelas apa ya? Wa hum ya'lamuna anna Muhammadan 'ala haq. Padahal mereka tahu bahwa Muhammad ini di atas kebenaran. Wa huwa Rasulullah, dan dia adalah Rasul Allah. Sedangkan mereka musyrikin Quraisy, orang Yahudi tahu bahwa mereka ini penyembah berhala. Nggak mungkin orang yang menyembah berhala lebih mulia daripada orang yang mengesahkan. Jelas apa ya? Nah, tapi orang Yahudi malah berkata, kalianlah yang benar, Muhammadlah yang salah. Jelas ya? Sampai akhirnya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 51 tadi. Ya, insya Allah surat ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Karena masih ada panjang nih, seru kalau kita bahas. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.